Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Repaldo dengan NPM A1C020064. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu pembelajaran dan proses-proses kognitif. Melihat pembelajaran dari perspektif berbeda. Para ahli, mereka mulai memfokuskan pada dua hal yang bisa diamati dan diukur secara objektif, yaitu peristiwa lingkungan atau stimulus dan perilaku manusia atau respon, dan mengidentifikasinya hubungan sebab akibat di antara keduanya. Oleh karena itu, penekanannya adalah pada perilaku. Perspektif pembelajaran ini dikenal sebagai behaviorisme. Pada tahun 1960, para ahli menyadari bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya memahami pembelajaran kecuali perilaku. Mereka juga mempelajari pikiran. Perspektif yang muncul, psikologi kognitif, mengupas serangkaian fenomena mental, memori, penalaran, miskonepsi, dan sebagainya, dan akan berguna untuk menjelaskan pemahaman Darren tentang tabel angka 9 dan kesalahan pemahamannya. Para psikologi kognitif berpendapat bahwa dengan mengamati respon-respon manusia terhadap berbagai stimulus adalah mungkin bisa untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa mental internal yang mungkin kita dapat mempelajari proses-proses berpikir dengan mengamati perilaku manusia. Asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. 1. Proses-proses mempengaruhi apa yang dipelajari adalah suatu hal yang dilakukan para pembelajar secara mental ketika mereka berusaha menafsirkan dan mengingat apa yang mereka lihat, dengar, dan pelajari. Yang kedua, orang selektif dengan apa yang mereka proses dan pelajari. Hal ini bermanfaat untuk membedakan antara kemampuan orang untuk mendeteksi stimulus di lingkungan dan persepsi tafsiran seorang atas stimulus tersebut. Yang ketiga, makna dikonstruksi oleh pembelajaran, bukan hal yang diambil langsung dari lingkungan. Proses konstruksi merupakan inti banyak teori kognitif tentang belajar pembelajaran yang mengambil sejumlah potongan informasi yang terpisah dan menggunakannya untuk menciptakan pemahaman atau tafsiran atas dunia dan sekelilingnya. Teori-teori kognitif yang terutama memfokuskan pada cara-cara pembelajaran mengkonstruksi pengetahuan secara kolektif disebut konstruktivisme. Yang keempat, pengetahuan dan keyakinan yang telah dimiliki memainkan peran utama dalam makna-makna yang dikonstruksi orang. Satu sebab mengapa siswa yang berada dalam satu kelas yang sama mempelajari hal yang berbeda dan karena mereka memiliki kemampuan informasi dan keyakinan yang berbeda yang mereka gunakan ketika menafsirkan informasi dan peristiwa-peristiwa baru. Semua siswa memiliki riwayat pribadi mereka sendiri dan dapat berasal dari berbagai macam lingkungan, tempat tinggal, dan latar belakang budaya mereka masing-masing. Yang kelima, perubahan pematangan dalam otak memungkinkan
proses kognitif yang semakin canggih seiring bertambahnya usia. Sebagian besar psikologi kognitif percaya bahwa perkembangan kognitif anak dapat dicirikan sebagai kecenderungan bertahap. Yang keenam, orang terlihat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Pembelajaran adalah dan pada kenyataannya baru menjadi partisipan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Istilah-istilah kunci dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ada memori. Adalah kemampuan pembelajaran untuk secara mental menyimpan hal-hal yang telah mereka pelajari. Yang kedua, penyimpanan adalah proses penempatan apa yang mereka pelajari ke dalam memori sejak dari awal. Yang ketiga, pengkodean dengan memodifikasi informasi dengan suatu cara. Yang selanjutnya ada pemanggilan adalah proses mengingat informasi yang telah disimpan sebelumnya, yaitu menemukannya dalam memori. Yaitu model-model yang selanjutnya adalah model-model manusia. Model memori manusia. Memori manusia memiliki 3 komponen kunci, yaitu sensory register, memori kerja, dan jangka panjang. Yang pertama adalah memori karakteristik sensory register. Adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang Anda terima, yaitu input lebih kurang dalam bentuk asli, belum diubah menjadi kode-kode. Dengan demikian, input visual disampaikan dalam bentuk visual, dan input suara disampaikan dalam bentuk suara, dan sebagainya. Kedua, memindahkan informasi ke dalam memori kerja. Peran atensi langkah pertama dalam proses ini adalah atensi perhatian. Apa saja yang dia perhatikan orang secara mental untuk dipindahkan ke dalam memori kerja. Yang ketiga adalah karakteristik memori kerja atau ingatan jangka pendek. Adalah komponen memori di mana kita tetap memusatkan perhatian pada informasi untuk waktu yang singkat, selagi kita berusaha memahaminya. Memori kerja juga merupakan tempat sebagian besar pemrosesan kognitif aktif secara aktual yang sedang berlangsung. Keempat, memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Mengaitkan informasi baru dengan informasi awal. Proses penyimpanan informasi baru dalam memori jangka panjang biasanya melibatkan pengambilan informasi yang sangat lama yang sudah disimpan di sana karena secara temporer memikirkannya dalam memori kerja. Yang selanjutnya adalah karakteristik memori jangka panjang. Karakteristik memori jangka panjang adalah tempat di mana pembelajaran menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia, hal-hal yang telah mereka pelajari di sekolah, dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan mereka pribadi. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah pengambilan memori jangka panjang. Dalam pengambilan memori jangka panjang, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilannya. Yang pertama adalah keterkaitan ganda dengan pengetahuan yang sudah ada. Membuat keterkaitan ganda seperti menggunakan referensi silang dalam sistem penyimpanan surat Anda. Yang kedua adalah latihan terus-menerus. Maksudnya, memperbanyak latihan agar kita lebih cepat memahaminya dan menghafalnya, dan lebih cepat masuk ke memori jangka panjang kita. Yang ketiga adalah petunjuk pemanggilan yang relevan.
yang terakhir yang kita bahas adalah mengapa pembelajaran kadang lupa. Salah satu kemungkinan penjelasan terhadap lupa adalah kegagalan penyimpanan informasi. Informasi tersebut tidak pernah mencapai memori jangka panjang untuk diingat. Para ilmuwan mengajukan beberapa hal yang menjelaskan kenapa seseorang lupa padahal telah mereka simpan ke dalam memori jangka panjang. Sebab tersebut ada satu, kegagalan untuk mengambil kembali informasi tersebut. Yang kedua adalah kegagalan rekonstruksi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.